Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12. Jumpa lagi dengan Bu Bre. Kali ini di channel Sri Prihati Math. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri part 2. Ini adalah kompletnya atau lengkapnya melengkapi di video part 1 sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang stasioner, titik belok, maksimum minimum, cekung, persamaan garis singgung pada turunan fungsi trigonometri. Ini adalah matematika peminatan SMA kelas 12 MIPA. Ini penerapannya yang kemarin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi trigonometri. Yang kedua, siswa dapat menentukan jenis stasioner dari fungsi trigonometri. Yang ketiga, siswa dapat menentukan titik belok dari fungsi trigonometri. Yang keempat, siswa dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Yang kelima, siswa dapat menentukan interval agar kurva fungsi trigonometri cekung ke atas dan cekung ke bawah. Lalu yang keenam, siswa dapat menentukan persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri. Oke, cukup banyak ya. Yang pertama, bagaimana cara menentukan nilai stasioner dan titik stasioner? Ini sebetulnya caranya sama dengan pada waktu di fungsi aljabar yang sudah dipelajari di kelas 11. Hanya di sini fungsinya adalah fungsi trigonometri. Nah, di sini jika suatu fungsi y sama dengan f(x) kontinu dan diferensiabel, dx sama dengan a dan f aksen a sama dengan 0, maka fungsi tersebut memiliki nilai stasioner dx sama dengan a. Ya, stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian yang pertama, syarat fungsi f(x) mempunyai nilai stasioner adalah f aksen x sama dengan 0 untuk suatu nilai x. Ini tipe C ya. Yang kedua, jika suatu fungsi f(x) memiliki nilai stasioner fa dx sama dengan a, maka titik a, fa disebut titik stasioner. Nah, ini definisi dari nilai stasioner dan titik stasioner. Jadi diturunkan pertama f aksen x sama dengan 0, nanti ketemu x sama dengan a, selanjutnya namanya f aksen a itu adalah namanya nilai stasioner. Kemudian a, fa disebut dengan titik stasioner. Nah, ini sama dengan pada waktu di fungsi aljabar, hanya nanti fungsinya di sini adalah fungsi trigonometri. Nah, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan sin x pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari 360 derajat ya, dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita lihat gambarnya. Di sini dengan sengaja saya berikan yang biasa kalian sudah punya, yaitu gambar grafik dari y atau f(x) sama dengan sin x adalah seperti ini ya. Ini akan terlihat bahwa pada saat stasioner itu berarti tidak naik tidak turun, artinya berada di puncak tertinggi dan puncak rendah ini ya. Nah, ini pada gambar ini akan terlihat bahwa yang namanya nilai stasioner itu adalah ini, nilai itu adalah y-nya. Mengalami stasioner pada saat di sini di x sama dengan 90 derajat, dan di sini ini pada
interval 0 sampai 360 derajat ya. Stasionernya ini tidak naik tidak turun. Kalau di sini kan naik, ini turun, ini turun, ini naik. Nah, pada saat di sini namanya stasioner, yaitu X-nya 90 derajat dan 270 derajat. Nah, yang namanya nilai stasioner itu adalah Y-nya. Pada saat 90 derajat X-nya 90 derajat, Y-nya adalah 1. Nah, ini adalah 1 itu nilai stasioner. Kemudian pada saat di sini X-nya 270 derajat, kemudian Y-nya adalah sama dengan negatif 1, maka ini juga namanya adalah nilai stasioner. Yang disebut titik stasioner itu yang mana? Yaitu titik, namanya titik berarti X, Y. Nah, jadi titiknya adalah titik 90 derajat, 1 dan 270 derajat, negatif 1. Nah, titik ini namanya adalah titik stasioner. Nah, ini adalah jika kita lihat dari gambarnya. Kan tidak mungkin atau tidak selalu kita menyelesaikan suatu soal dengan menggunakan gambar, ini akan sangat lumayan rumit. Maka di sini kita gunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan turunan. Nah, ini sama-sama contoh 1 tadi, fungsinya sama-sama Y atau fx sama dengan sin X, intervalnya juga dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kita gunakan turunan ya, bahwa syarat stasioner maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jika fx sama dengan sin X, maka f aksen X sama dengan cos X, kita sama dengan kan 0. Ini adalah syarat dari stasioner. Berarti 0 ini adalah cosnya 90 derajat. Karena di sini dalam derajat, maka di sini kita selesaikan dalam derajat. Maka X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Ya, lalu yang kedua adalah X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita gantikannya, untuk K sama dengan 0, maka X-nya 90 derajat, K sama dengan 1 tidak memenuhi interval. Ini K sama dengan 0 tidak memenuhi interval, K sama dengan 1, X-nya ketemu 270 derajat. Nah, jadi grafik jadi fx ini stasionernya di X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Tadi di gambarnya sudah kita lihat juga ya, bahwa stasioner adalah di X 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Di yang penyelesaian ini kita tanpa menggambar dulu. Nah, jadi yang namanya nilai stasioner adalah setelah ketemu X-nya, nah kita substitusikan ke ini persamaan atau fungsi fx-nya. Fx sama dengan sin X. Kalau X-nya kita ganti 90 derajat, maka f 90 derajat sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Dan f, kalau X-nya kita ganti 270 derajat, f 270 derajat sama dengan sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Nah, 1 dan negatif 1 itu disebut dengan nilai stasioner. Nah, yang namanya titik stasioner itu yang mana? Titik itu X, Y, yaitu pada saat X-nya 90 derajat, Y-nya di sini ketemu 1, maka 90 derajat. Titik 90 derajat, 1 disebut titik stasioner. Pada saat X-nya 270 derajat, Y-nya ketemu negatif 1, maka titik 270 derajat, negatif 1 juga merupakan titik stasioner. Jadi, pada fungsi fx sama dengan sin X, pada interval dari 0 sampai 360 derajat, titik stasionernya adalah 90 derajat, 1 dan 270 derajat, negatif 1. Nilai stasionernya adalah 1 dan negatif 1. Gimana? Cukup jelas ya?
Oke. Nah, selanjutnya tentang apa itu jenis stasioner. Jenis stasioner ada 3 macam ya. Jika fungsi f(x) mempunyai titik stasioner di x sama dengan a dan fa merupakan nilai stasioner karena f aksen a sama dengan 0, maka jika f2 aksen a atau turunan kedua dari fx di titik di a kurang dari 0 atau negatif, maka titik A, FA adalah merupakan titik balik maksimum dari fungsi fx. Jika f2 aksen A lebih dari 0, maka A, FA adalah titik balik minimum dari fungsi fx. Nah, jika f2 aksen A sama dengan 0, maka titik A, FA adalah merupakan titik belok dari fungsi fx. Nah, untuk memperjelas pemahaman tentang definisi jenis-jenis dari stasioner ini, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan jenis stasioner dari fungsi fx sama dengan sin x pada interval dari 0 sampai 360 derajat. Ini masih saya pakai fungsi fx sama dengan sin x. Tadi gambarnya sudah bisa kita lihat grafiknya. Nah, jenis stasionernya. Nah, kalau fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya sama dengan 0 ya, syarat stasionernya. Kemudian x-nya tadi di penyelesaian sebelumnya pada saat 0 cosnya adalah cos 90 derajat. Nah, di sini tadi ketemunya x-nya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Lalu f 90 derajat tadi ketemunya 1, f 270 derajat ketemunya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita menggunakan ini turunan kedua, yaitu f2 aksen x. Kalau fx sama dengan sin x, f aksen x sama dengan cos x, maka f2 aksen x sama dengan min sin x. Nah, f2 aksen 90 derajat, ini kita masukkan yang 90 derajat, berarti sama dengan min sin 90 derajat, berarti sama dengan min 1. Nah, hasilnya negatif, berarti kurang dari 0. Nah, dari definisi tadi, jika f2 aksen A kurang dari 0, maka titiknya merupakan titik balik maksimum, yaitu maka titik 90 derajat, 1 merupakan titik balik maksimum. Gitu ya. Kalau kita lihat di gambarnya dari grafik fungsi fx sama dengan sin x ya, yang tadi di gambar ini, gambar sebelumnya ya, di gambar ini. Nah, pada saat di sini 90 derajat, 1, ini namanya titik ini adalah namanya titik balik maksimum. Pada saat di sini namanya titik balik minimum. Oke, kita kembali lagi ke tadi ke contoh yang kedua. Oke, kita lihat lagi, kita lanjutkan. Nah, tadi sampai pada ini ya, jadi titik 90 derajat, 1 merupakan titik balik maksimum. Nah, kemudian f2 aksen 270 derajat, berarti sama dengan negatif sin 270 derajat. Nah, itu hasilnya sama dengan 1, yaitu hasilnya lebih dari 0. Maka titik 270 derajat, 1 merupakan titik balik minimum. Tadi gambarnya yang begini ya, langsung ke menghadap ke atas, jadi titik baliknya adalah titik balik minimum. Nah, jadi ini kita gunakan turunan kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Nah,
Tentukan titik belok. Nah, kalau tadi titik balik maksimum, titik balik minimum, sekarang titik belok. Dari fungsi fx sama dengan setengah x dikurangi cos x pada interval dari 0 sampai 2pi. Fx sama dengan setengah x dikurangi cos x. Turunan pertamanya adalah sama dengan setengah ditambah sin x. Nah, ini karena titik belok itu turunan keduanya sama dengan 0, turunan keduanya sama dengan cos x sama dengan 0. Ini syarat titik belok ya. Sehingga cos x sama dengan 0, maka cos x sama dengan cos pi per 2, karena ini intervalnya dalam pi ya, cos 90 derajat. Nah, sehingga X yang pertama sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Yang kedua adalah negatif pi per 2 ditambah K kali 2pi. Kita gantikannya, untuk K sama dengan 0 maka X ketemu pi per 2. Kalau K sama dengan 1 di luar interval, tidak kita tulis. Ini untuk K sama dengan 1 maka X nya ketemu 3pi per 2 atau 3 per 2pi. Nah, fx sama dengan ini setengah x dikurangi cos x. Kita akan mencari titik belok ya. Setelah ketemu x sama dengan pi per 2, maka yang namanya titik belok itu adalah sama dengan ini ya. Setelah ketemu ininya tadi, maka x nya kita substitusikan ke fx ya. Jadi setengah x nya kita ganti pi per 2, setengah kali pi per 2 dikurangi cos pi per 2. Ini adalah pi per 4, cos 90 adalah 0. Jadi hasilnya adalah sama dengan pi per 4. Lalu setelah itu, setelah ketemu yang f pi per 2, kita cari f 3pi per 2. X nya kita ganti 3pi per 2. Setengah kali 3pi per 2 adalah 3pi per 4 dikurangi cos 3pi per 2 adalah 0, maka hasilnya adalah 3pi per 4. Jadi titik beloknya ada dua, yaitu di pi per 2,4 dan 3pi per 2,3pi per 4. Ini yang namanya adalah titik belok. Jadi kita turunkan kedua disama dengankan 0, lalu ketemu x nya. Setelah itu kita substitusikan ke fx semula, maka x tadi, f, jadi a ini namanya misalnya a, x sama dengan a, fa itu yang namanya adalah titik belok. Contoh yang keempat ini masih tentang titik belok. Fungsinya adalah fx sama dengan 10 sin 2x dikurangi 60 derajat dikurangi 3 pada interval dari 0 sampai pi. Oke, kita turunkan pertama, yaitu turunannya adalah 10 cos 2x dikurangi 60 derajat dikalikan 2, yaitu sama dengan 20 cos 2x dikurangi 60 derajat. Nah, ini harusnya F2 aksen x nya di bawah ya, ini tipe sama dengan, jadi ini kita turunkan lagi sama dengan 20, turunannya cos adalah min sin 2x min 60 derajat, turunannya 2x min 60 derajat adalah 2. Nah, karena ini adalah belok, maka turunan keduanya sama dengan 0. Oke, ini dikalikan min 40 sin 2x dikurangi 60 derajat sama dengan 0. Kita buat persamaan trigonometri, sin 2x sama dikurangi 60 derajat sama dengan 0, sehingga sin 2x dikurangi 60 derajat sama dengan sin 0 derajat ya. Sehingga 2x dikurangi 60 derajat sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat. Ini yang pertama. Sehingga 2x sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. X-nya masing-masing dibagi 2, sehingga sama dengan 30 derajat plus K kali 180 derajat ya.
Sehingga X yang pertama adalah 30 derajat, karena di sini sampai pi. Harusnya ini kita ubah dalam pi ya, tapi sudah terlanjur tidak apa-apa, sama saja. Lalu yang kedua, tadi yang ini di sin di kuadran pertama, sekarang di kuadran kedua. 2x dikurangi 60 derajat sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini intervalnya harusnya dari 0 sampai 180 derajat ya. Sehingga 2x sama dengan 180 ditambah 60, yaitu 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masing-masing dibagi 2 supaya menjadi X. Sehingga X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka X yang murni adalah 120 derajat. Oke, selanjutnya setelah ketemu X sama dengan 30 derajat dan 120 derajat, kita substitusikan ke Fx semula, yaitu Fx sama dengan sin 2x dikurangi 60 derajat dikurangi 3. F 30 derajat sama dengan 10 kali sin 2 kali 30 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 3. Jadi ini sin 60 dikurangi 60 itu sin 0, itu adalah 0 dikalikan 10 0. 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Selanjutnya F 120 derajat, berarti 10 kali sin 120 derajat kali 2 adalah 240 derajat dikurangi 60 adalah 180 derajat. Sin 180 derajat adalah 0 dikalikan 10 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Jadi titik beloknya adalah 30 derajat, negatif 3 dan 120 derajat, negatif 3. Ini adalah tentang titik belok. Nah, selanjutnya bagaimana yang disebut dengan nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nah, nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi y sama dengan fx pada interval tertutup ini tidak selalu sama dengan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi, tetapi kadang merupakan nilai fungsi pada ujung-ujung interval tertutup itu. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi pada interval tertutup ini masih sama pada tadi fungsi fungsi aljabar. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai stasioner dalam interval itu jika ada. Yang kedua, tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Setelah langkah satu, langkah kedua, maka nilai yang terbesar adalah disebut dengan nilai maksimum dan nilai yang terkecil disebut dengan nilai minimum. Nah, ini disebut dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi beda dengan titik balik maksimum dan titik balik minimum. Contoh yang kelima tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, tentukan nilai maksimum fungsi fx sama dengan 10 dikurangi 3 cos x pada interval dari 0 sampai 2pi. Fx sama dengan 10 dikurangi 3 cos x, maka f aksen x-nya sama dengan 3 sin x. Nah, kita sama dengan kan 0, kita cari stasionernya ya, sehingga sin x sama dengan 0. Sin x sama dengan sin 0, maka x sama dengan 0 plus k kali 2pi dan x sama dengan pi dikurangi 0 plus k kali 2pi. Untuk k sama dengan 0, hasilnya adalah jadi ini sama dengan x sama dengan k kali 2pi, yang ini x sama dengan pi plus k kali 2pi. Nah, untuk k sama dengan 0, x-nya ketemu 0, k sama dengan 1, x-nya ketemu 2pi. Untuk yang ini, k sama dengan 0, x ketemu pi. Itu saja ya, karena kalau 1 nggak memenuhi dalam interval ini. Nah, selanjutnya kita substitusikan ya ke fx
10 dikurangi 3 cos X. Kita cari F0 tadi yang ini. F0 berarti 10 dikurangi 3 cos 0. Cos 0 itu adalah 1 dikalikan 3 adalah 3. 10 dikurangi 3 adalah 7. Nah, kemudian P ini ya, berarti 10 dikurangi 3 kali cos P. Cos 180 derajat itu adalah negatif 1 dikalikan min 3 dikalikan 3 atau min 3 sama dengan 3. 10 ditambah 3 adalah 13. Nah, kemudian F2P yang ini berarti mencari sama dengan F0 ya, karena 2P 360 derajat, nanti hasilnya juga sama dengan ini ya. Kalau kamu cari pakai ini ya boleh ya. Jadi ini kebetulan pada ujung-ujungnya ini sudah termasuk di dalam yang hasil stasioner ini. 0 sudah ada, 2P sudah ada ya, sehingga sudah dicari semua. Dari ketiga hasil ini 7, 13, 7. Karena yang ditanya adalah maksimum, maka nilai maksimumnya adalah 13. Oke, nah ini ada cara cepatnya ya sebetulnya ya. Kalau kita mau menggunakan cara cepat, kalau Fx sama dengan 10 dikurangi 3 cos X. Cos itu kan paling tinggi adalah 1, paling rendah adalah negatif 1, bisa di dalamnya ada 0 ya. Nah, kalau cos X sama dengan 1 ya, sehingga 10 dikurangi 3 kali 1 berarti 10 dikurangi 3 itu 7 ya. Kalau cosnya kita ganti negatif 1 berarti 10 ditambah 3 adalah 13. Nah, demikian juga di dalamnya ada 0. Kalau cos X nya ini kita ganti 0 berarti 10 dikurangi 0 adalah 10. Nah, dari 3 nilai ini akan terlihat yang maksimum adalah 13. Jadi caranya bisa menggunakan cara cepat seperti ini ya. Biasanya kalau di bimbel digunakan cara cepat ini. Kemudian contoh yang ke-6, tentukan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 4 sin 2x dikurangi pi per 2 pada interval dari 0 sampai pi. Fx sama dengan 4 sin 2x dikurangi pi per 2, maka f aksen x-nya adalah sama dengan 8 cos 2x dikurangi pi per 2. Nah, stasioner berarti kita sama dengan kan 0. Cos 2x dikurangi pi per 2 sama dengan 0, maka cos 2x dikurangi pi per 2 sama dengan cos pi per 2. 0 itu cos dari 90 derajat. Nah, kemudian ini tipe ya, yang ini nggak kepakai ya. Nah, langsung ke yang sini. 2x dikurangi pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. 2x dikurangi pi per 2 sama dengan negatif pi per 2 ditambah k kali 2pi. Maka 2x sama dengan pi ditambah k kali 2pi. Yang ini 2x sama dengan k kali 2pi. Ini x sama dengan pi per 2 ditambah k kali pi. Yang ini x sama dengan k kali pi. K-nya kita ganti 0, maka x-nya ketemu pi per 2. Kalau ini k-nya kita ganti 0, x-nya ketemu 0. K-nya kita ganti 1, x-nya ketemu pi. Oke, selanjutnya kita substitusikan ke fx sama dengan 4 sin 2x dikurangi pi per 2. Kita cari di sini f0, f pi per 2, fp. F0 berarti ini harusnya ini harusnya adalah f pi per 2. Ini adalah, nah ini ada x-nya ketemu 0, pi per 2 dan pi. Untuk f0 berarti 4 kali sin, x-nya kita ganti 0, jadi 0
min pi per 2. Jadi 4 sin min pi per 2 sama dengan min sin pi per 2. Min sin 90 itu adalah sama dengan min 1 dikalikan 4 adalah min 4 ya. Kemudian F pi per 2, X-nya ini kita ganti pi per 2, berarti 4 kali sin 2 kali pi per 2 adalah pi dikurangi pi per 2, berarti sama dengan pi per 2. 4 kali sin pi per 2, sin pi per 2 adalah 1, 4 kali 1 adalah 4. Lalu F dari pi, Fp, berarti 4 kali sin 2 kali pi dikurangi pi per 2, 2pi dikurangi setengah pi adalah 1/2 atau 3 per 2pi. Jadi ini 4 kali sin 3pi per 2, sin 3pi per 2 adalah negatif 1, 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Jadi dari ketiga nilai ini negatif 4, 4, negatif 4, nilai minimumnya Fx sama dengan negatif 4. Oke, kalau menggunakan cara cepat ya demikian, sin itu maksimumnya kan 1, minimumnya kan negatif 1, berarti kalau 4 kali 1 4, 4 kali negatif 1 adalah negatif 4, berarti nilai minimumnya adalah negatif 4. Nah, cepat sekali nih ya, dan mudah sekali kalau menggunakan cara cepat. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ke-7. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 3 cos kuadrat 2x ditambah pi per 4 pada interval dari 0 sampai pi. Oke. Kalau menggunakan cara cepat bisa langsung ya. Ini kan cos tertinggi adalah 1 ya. Berarti cos kuadrat berarti 1 kuadrat itu adalah 3, terendahnya adalah negatif 1, negatif 1 dikuadratkan adalah 1, 3 kali 1 adalah 3. Nah kalau di cosnya ada 0 juga, 3 kali 0 adalah 0. Nah kalau ditanya nilai maksimum tertingginya berarti sama dengan 3, terendahnya berarti sama dengan 0. Cepat ya kalau menggunakan cara cepatnya. Nah sekarang berikutnya adalah tentang kecekungan kurva. Jika F2 aksen X lebih besar, jika F2 aksen X lebih besar 0, maka Fx cekung ke atas ya. Gambarnya cekung ke atas adalah ini. Jika F2 aksen X kurang dari 0, maka Fx cekung ke bawah. Ini tipe ya, sama dengannya ya. Oke, contoh ke-8. Tentukan interval di mana Fx sama dengan cos X cekung ke atas pada dari 0 sampai 2pi. Fx sama dengan cos X, maka f aksen X sama dengan min sin X. F2 aksen X sama dengan min cos X sama dengan 0 ya. Kita buat F2 aksen X sama dengan 0, sehingga cos X sama dengan 0, cos X sama dengan cos pi per 2, maka X sama dengan pi per 2 plus K kali 2pi, dan X sama dengan min pi per 2 plus K kali 2pi. Maka X sama dengan pi per 2 dan X sama dengan 3pi per 2. Nah selanjutnya kita buat garis bilangan ya untuk menentukan cekung ke atasnya. Kita tulis di sini mulai dari batas bawah ini, kemudian ini pi per 2, kemudian ini 3pi per 2, kemudian batas atas. Nah, kita uji masuk ke F2 aksennya. F2 aksen X-nya adalah negatif cos X, maka negatif cos pada ini kita ambil misalnya antara 0 sampai pi per 2 sampai 90 derajat,
kita ambil X-nya adalah 30 derajat ya. Maka min cos 30 derajat berarti cos 30 derajat itu positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Maka di sini tandanya negatif, ini positif, ini negatif ya. Karena yang diminta itu adalah syarat cekung ke atas itu adalah F2 aksen lebih dari 0 positif ya, maka cekung ke atas, jadi ini harusnya tidak pakai sama dengan ya, lebih dari 0 positif. Cekung ke atas intervalnya adalah pada interval pi per 2 kurang dari X kurang dari 3 pi per 2. Oke. Yang ke-9, contoh ke-9, tentukan interval di mana fungsi f(x) sama dengan x dikurangi 3 cos x cekung ke bawah pada interval 0 sampai 2pi. f(x) sama dengan x dikurangi 3 cos x, maka f aksen x-nya adalah 1 ditambah 3 sin x. F2 aksen x-nya adalah 3 ditambah 3 kali cos x sama dengan 0. Maka kita cari nilai x-nya ya, cos x sama dengan cos pi per 2, x sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi, x sama dengan min pi per 2 plus k kali 2pi ya. Maka x-nya ketemu pi per 2 dan 3 pi per 2. Kita buat garis bilangan pi per 2, 3 pi per 2, 0 dan 2pi. Kita uji tandanya, kita ambil 30 derajat, kita masukkan ke sini, 3 cos 30 derajat hasilnya adalah positif, maka di sini tandanya positif, lalu ini negatif, ini positif. Oke. Nah, syarat cekung ke bawah F2 aksen X-nya adalah kurang dari 0 atau negatif. Maka interval supaya fungsi f(x) ini cekung ke bawah, intervalnya adalah pi per 2 kurang dari x kurang dari 3 pi per 2. Oke, yang terakhir adalah tentang persamaan garis singgung pada fungsi trigonometri. Ini konsepnya sama dengan pada fungsi aljabar. Jika titik A, FA terletak pada kurva Y sama dengan fx, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx yang melalui titik A, FA dinyatakan. Nah, persamaan garis ini selalu seperti ini ya, yaitu Y dikurangi FA, biasanya ini Y dikurangi Y1, Y1-nya itu FA di sini. Sama dengan M itu gradiennya, di mana nanti M-nya sama dengan F aksen A kali X dikurangi A. Nah, ini sama persis ya di fungsi aljabar. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin X melalui titik pi per 6, setengah. Nah, kita uji dulu titik pi per 6, setengah itu apakah terletak pada grafik Y sama dengan sin X. Kalau kita ganti di sini F pi per 6, pi per 6 30, berarti sin 30 hasilnya setengah. Oh, ternyata titik pi per 6, setengah terletak pada kurva Y sama dengan sin X. Maka kita bisa cari persamaan garis singgungnya di titik pi per 6, setengah. F aksen X-nya sama dengan cos X, gradiennya atau M berarti sama dengan F aksen pi per 6, yaitu F aksen A tadi ya. Berarti F aksennya adalah cos X, berarti cos pi per 6, cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min FA tadi rumusnya sama dengan M kali X min A. FA-nya tadi ketemu ini, FA-nya itu adalah ini ya, setengah ya, sudah diketahui. M-nya itu adalah ini tadi, setengah akar 3. Maka Y dikurangi setengah sama dengan setengah akar 3 kali X dikurangi A-nya adalah pi per 6 ya.
Nah, ini penyelesaiannya tergantung pada sampai di mana sampai terakhirnya ya. Jadi Y bisa kita ubah, jadi Y sama dengan setengah akar 3 kali X dikurangi Pi per 6 ditambah setengah. Ini adalah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X melalui titik Pi per 6, setengah. Oke. Demikian 10 contoh soal untuk aplikasi turunan dari fungsi trigonometri secara kompleks, melanjutkan dari part 1 kemarin, fungsi naik dan fungsi turun. Semoga mudah dipahami, dan apabila masih mengalami kesulitan bisa diulang-ulang kembali videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.